Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama dengan aku, Riza Aulia Khairani. Nah, Sobat Biologi, jadi mungkin aku akan ajak kalian untuk flashback sedikit di mana 1 tahun yang lalu ketika kita dinyatakan bebas atau bisa melewati dan menghadapi masa pandemi karena coronavirus atau COVID-19. Nah, jika diingat masa-masa pandemi itu di mana kita selalu memakai masker, kemudian melakukan segala aktivitas di dalam rumah dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengakibatkan tertular atau terinfeksinya diri kita gitu ya. Nah, biasanya seseorang yang terkena virus atau terinfeksi virus COVID-19 ini akan merasakan sakit-sakit pada seluruh tubuhnya, kemudian akan mengalami batuk-batuk, rasa kedinginan, dan juga mengalami demam yang tinggi. Umumnya itu terjadi sekitar 1-2 minggu setelah infeksi. Nah, Sobat Biologi, setelah pandemi COVID-19 kemarin, rasanya kita sudah tidak asing lagi ya dengan virus. Tapi teman-teman, apakah teman-teman Sobat Biologi ini sudah mengetahui sebenarnya virus itu hewan atau tumbuhan sih? Kemudian, virus ini memiliki ciri-ciri apa ya? Bentuknya bagaimana ya? Atau apakah semua virus itu merugikan bagi makhluk hidup? Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai virus. Jadi kita akan membahas semuanya dan nantinya kita juga akan membahas bagaimana sih cara agar kita itu terhindar dari infeksi virus. Nah, dari tadi kita sudah membahas terus nih tentang virus. Jadi sebenarnya virus itu apa sih? Virus itu adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi atau bereproduksi di dalam sel. Karena virus itu tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berkembang biak atau bereproduksi sendiri. Nah, kemudian segala jenis kehidupan ini dapat terinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, bahkan bakteri sekalipun. Nah, virus ini dapat dikatakan hidup dan dapat dikatakan mati. Loh, gimana tuh kok bisa dikatakan hidup dan dikatakan mati? Nah, jadi virus ini memiliki 2 sifat. Yang pertama yaitu sifat hidup dan yang kedua itu sifat mati. Virus dapat dikatakan hidup apabila virus dapat berkembang biak atau bereproduksi memperbanyak dirinya di dalam sel inang. Kemudian virus ini mengapa dikatakan hidup? Karena virus memiliki DNA ataupun RNA. Kemudian virus dikatakan mati apabila virus dibekukan atau dikristalkan. Jadi di saat dibekukan atau dikristalkan, maka virus tidak akan dapat bereplikasi atau bereproduksi memperbanyak dirinya. Kemudian virus ini dikatakan mati karena virus tidak seperti sel-sel pada umumnya yang memiliki organel seperti sitoplasma, kemudian inti sel, dan lain-lain. Nah, kemudian gambar berikut merupakan contoh yang mewakili bagian-bagian dari virus. Di sini ada bakteriofag dan juga virus influenza, di mana keduanya ini memiliki bagian-bagian yang berbeda, dari bentuknya juga berbeda ya. Jadi untuk bakteriofag ini memiliki DNA, kapsid, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan di bawahnya itu ada jarum penusuk. Kemudian untuk virus influenza itu memiliki protein jarum, asam nukleat pada dalamnya, kemudian protein membran, protein nukleokapsid, dan protein amplop. Keduanya ini memiliki bagian-bagian yang hampir sama ya, tapi pada bakteriofag ini memang cukup kompleks. Nah, pada umumnya virus ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama yaitu kepala, juga pada bagian bawah itu terdapat ekor. Nah, kemudian virus dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan asam nukleat pembawaannya yaitu DNA dan RNA. Jika nukleatnya berupa RNA, maka disebut robovirus. Kemudian jika asam nukleatnya berupa DNA, maka disebut deoksiribovirus. Kemudian contoh dari robovirus sendiri itu yaitu orthomyxovirus, kemudian coronavirus, dan paramyxovirus. Kemudian untuk deoksiribovirus yaitu contohnya bakteriofag, kemudian adenovirus, dan juga
virus hepatitis B. Nah, di sini bisa dilihat ya, itu untuk contoh yang robovirus ada ortomyxovirus, coronavirus yang kita bahas di awal video tadi, dan paramyxovirus. Kemudian untuk deoksiribovirus itu ada bakteriophag, adenovirus, dan juga virus hepatitis B. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari virus. Bentuk-bentuk dari virus ini ada 4 ya. Yang pertama itu helikal, spherical, polyhedral, dan juga kompleks. Nah, bisa dilihat ini untuk bentuk virus helikal itu contohnya adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, kemudian untuk spherical ini contohnya virus influenza, kemudian polyhedral ini contohnya adenovirus, dan bentuk virus yang kompleks itu bakteriophag. Kenapa dikatakan kompleks? Karena bagian-bagian virus ini adalah bagian-bagian yang paling lengkap. Terdapat bagian kepala, leher, kemudian badan, dan juga ekor. Nah, kemudian virus ini memiliki 2 daur hidup. Yang pertama itu daur litik. Dikatakan daur litik apabila selnya itu nantinya pecah dan menghasilkan virus-virus yang baru. Kemudian daur lisogenik, yang mana nantinya sel bakteri ini akan membelah dan membawa asam nukleat dari virus dan asam nukleat dari bakteri. Kemudian asam nukleat dari virus ini akan menghasilkan individu-individu yang baru juga. Nah, untuk daur litik di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu adsorpsi, yang mana nantinya virus akan meletakkan ekornya pada sel bakteri. Kemudian virus akan melakukan penetrasi, di mana asam nukleat akan dimasukkan virus ke sel bakteri melalui ujung ekor virus. Kemudian eklifase, di mana virus akan mengambil alih perlengkapan metabolik dari, kemudian nantinya akan terjadi pembentukan, di mana bagian-bagian tubuh virus yang baru nantinya akan dibentuk di sini. Nantinya akan ada perakitan, di mana sudah dibentuk akan dirakit menjadi virus bakteriophag yang sudah lengkap. Kemudian setelah semuanya sudah lengkap, nantinya akan terjadi proses lisis, di mana sel bakteri ini nantinya akan pecah dan mengeluarkan virus-virus yang baru. Nah, kemudian selanjutnya yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik ini sama juga memiliki 6 tahapan. Hampir sama proses absorpsi dan penetrasi pada daur litik sebelum. Bedanya adalah proses penggabungan. Jadi nantinya asam nukleat dari virus bergabung dengan asam nukleat dari bakteri yang akan membentuk profag. Kemudian akan terjadi pembelahan, di mana bakteri ini akan membelah diri. Kemudian profagnya yang tadi itu bertukar akan ikut membelah, sehingga nantinya menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Nah, kemudian asam nukleat virus ini akan memisahkan diri dari asam nukleat si bakteri. Kemudian akan membentuk partikel, misalnya itu akan pecah dan menghasilkan individu yang baru. Interferon ini mencegah replikasi pada host bus. Kemudian yang kedua itu vaksin. Nah, vaksin ini seperti yang sudah kita ketahui ya, terbentuk atau berbahan dasar dari virus yang dilemahkan. Nah, nantinya vaksin ini akan membentuk sistem kekebalan tubuh bagi seseorang yang menerima vaksin. Kemudian peta kromosom. Peta kromosom ini digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Kemudian profag. Nah, profag ini akan mengubah fenotip bakteri sehingga nantinya bakteri-bakteri ini akan bermanfaat bagi bidang-bidang kedokteran atau kesehatan. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri virus ini juga banyak sekali merugikannya ya. Ini contohnya hanya beberapa ya. Seperti yang sudah kita ketahui dan kita bahas di awal video, yaitu coronavirus, di mana coronavirus ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh, kemudian sistem pernafasan dan sistem otot. Kemudian ada AIDS. AIDS ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, yang nantinya seseorang yang terinfeksi virus ini akan mudah
mudah terserang berbagai penyakit. Kemudian ortomyxovirus. Nah, ortomyxovirus ini menyerang saluran pernapasan pada manusia. Nah, setelah membahas tentang virus tadi, di sini kita dapat mencegah dan menjaga diri kita agar tidak terinfeksi oleh virus. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan melakukan vaksinasi. Di mana dengan melakukan vaksinasi, tubuh kita itu akan membentuk sistem kekebalan tubuh tersendiri. Jadi sistem imun kita itu akan spesifik. Misalnya kita melakukan vaksinasi vaksin coronavirus nih, vaksin COVID-19. Nantinya sistem kekebalan tubuh kita akan membangun atau membentuk sistem kekebalan tubuh mengenai virus COVID-19, di mana kita nantinya tidak akan mudah terserang COVID-19. Kemudian melakukan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, kemudian tidur teratur, minum air putih, dan melakukan olahraga. Kemudian yang terakhir, kita dapat menjaga jarak atau menghindari kontak langsung dengan seseorang yang sudah terinfeksi oleh virus. Nah, begitu teman-teman pembahasan mengenai virus. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila pada video kali ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pelafalan dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.